Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara bisa diterima di PTN, setidaknya lewat jalur resmi yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Dua jalur yang terakhir yaitu SBMPTN dan Mandiri sangat ditentukan oleh UTBK, cermat memilih jurusan, dan jalur langit yaitu amalan dan doa. Strategi ini yang Om terapkan untuk ketiga anak Om yang alhamdulillah yang pertama di Fakultas Kedokteran UI sudah alumni, yang kedua di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad masih kuliah, dan yang ketiga di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Seperti apa jalur langit yang Om terapkan? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar Om bisa terus berbagi kebaikan dan berbagi strategi-strategi jitu menaklukkan PTN. Pejuang PTN yang dirahmati Allah, SBMPTN dan seleksi mandiri sudah di depan mata. Ikhtiar kalian belajar dan aneka strategi untuk UTBK SBMPTN meraih cita-cita agar bisa kuliah di PTN sudah mendekati puncaknya. Tapi dari itu semua ada yang sangat penting adalah strategi dari langit agar Tuhan memudahkan kalian meridhoi langkah kalian. Apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun, apa yang kau minta tak akan datang selama kau mengandalkan dirimu sendiri. Jadi, jangan menganggap keberhasilanmu menaklukkan PTN karena buah perjuanganmu semata ya. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan atasmu. Untuk itu, kunci sukses tidaknya kalian di UTBK SBMPTN hingga mendapatkan PTN yang kalian cita-citakan adalah bagaimana kalian bisa membuat Allah senang. Maka senantiasa berusahalah agar Allah senang padamu, agar Allah ridho padamu. Pejuang PTN, kali ini Om akan berbagi amalan-amalan langit agar kalian dimudahkan UTBK SBMPTN-nya ya. Tapi sebelumnya izinkan Om sedikit bercerita tentang kisah-kisah nyata tak terduga seputar UTBK SBMPTN dan seleksi mandiri. Yang pertama, ada pejuang PTN dari luar Jawa diterima di UPI Bandung lewat SNMPTN. Padahal selama ini dari sekolahnya belum pernah ada yang diterima di kampus itu lewat jalur SNMPTN. Semula banyak orang yang meragukan pilihan dan tekadnya itu, tapi ia berhasil. Yang kedua, masih di jalur SNMPTN, di sebuah SMA biasanya menjadi langganan diterima di Fakultas Kedokteran UNS. Tapi dari 5 siswa yang mendaftar, tak satu pun diterima kali ini. Kemudian yang ketiga, ada kejutan juga, masih di Fakultas Kedokteran, di SMA yang lain. Dari 6 siswa peserta SNMPTN yang diterima di Fakultas Kedokteran itu hanya 1 orang. Justru dari siswa yang rankingnya di bawah. Ada kejutan lagi, tahun lalu ketika UTBK hanya TPS, seorang siswa fokus belajar hanya TPS. Tryout-nya pun selalu tinggi. Ia sama sekali tak belajar materi SIMAK UI yang di dalamnya ada materi akademik. Setelah pengumuman SBMPTN, ia gagal tak lolos ke ITB cita-citanya. Ia justru diterima di UI lewat jalur SIMAK. Kisah yang lain, seorang siswa ingin masuk UGM lewat seleksi mandiri. Konon UGM dikenal tidak ramah dengan siswa-siswa Jakarta, termasuk dari sekolahnya yang favorit. Ia pun mendaftar online di UGM ya tahun lalu pakai nilai UTBK dan raport. Tak diduga
ia diterima di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Itulah sekelumit kisah sukses dan gagalnya pejuang PTN. Memang ikhtiar, kerja keras, belajar serius sangat penting. Tapi jangan lupa ada kekuatan yang lebih menentukan, yaitu kuasa Tuhan, pengaturan Tuhan. Berikut ini adalah amalan-amalan yang bisa kalian lakukan. Ini juga Om lakukan terhadap ketiga anak Om tadi ya. Yang pertama adalah perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini langkah awal agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sholat. Sudah pasti nih ya, sholat fardu itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Usahakan di awal waktu, jangan menunda-nunda, agar Allah juga tak menunda permintaanmu. Masih tentang sholat ya, kali ini sholat sunnah. Istiqomahlah bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud dan witir. Doa di saat tahajud adalah seumpama panah yang tepat mengenai sasaran. Kemudian lanjutkan dengan zikir dan doa ya di sepertiga malam itu sampai menangis. Ini sangat penting ya, Om ulangi. Berdoalah sampai menangis. Mohon ampun, mintalah, mohonlah kepada Allah sampai menangis. Istiqomahkan sholat duha. Rezeki itu tidak hanya berupa harta benda. Sehat itu rezeki. Dimudahkan belajar juga rezeki. Dimudahkan UTBK, SBM, PTN itu juga rezeki. Diterima di PTN itu juga rezeki. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah zikir. Masing-masing orang memang punya kebiasaan zikir sendiri-sendiri. Yang penting selalu ingat kepada Allah. Itu kan intinya zikir. Kalau Om mengajarkan ke anak-anak Om menjelang UTBK untuk zikir Al-Fatihah 100 kali sehari. Kalau yang sudah terbiasa zikir gofilin itu sangat bagus. Amalan berikutnya yang juga penting adalah membaca sholawat. Anak-anak Om suruh untuk baca sholawat yang pendek saja 1000 kali sehari. Kemudian juga tak kalah penting adalah puasa. Kalian beruntung sebentar lagi Ramadan, bulan mulia. Tunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, jangan hanya puasa lahir yang menahan makan dan minum, tapi juga tunaikan puasa batin. Agar puasa kalian tak hanya mendapatkan lapar dan haus. Di luar bulan puasa, sebelum atau sesudah Ramadan, usahakan untuk istiqomah puasa sunnah Senin Kamis. Dan puasa tengah bulan yang 3 hari itu. Kemudian tak lupa perbanyaklah membaca Al-Quran ya. Selain hati menjadi tenang, membaca Al-Quran itu juga menajamkan daya ingat. Ini juga yang penting ya, selain kalian berdoa sampai menangis tadi, juga perbanyaklah minta doa, terutama kepada orang tuamu, terutama lagi kepada ibumu. Doa ibu itu mampu menembus langit ya. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tuamu, terutama ibumu. Juga mintalah doa dari orang-orang soleh, alim ulama, guru ngajimu, guru di sekolah, teman-teman, simbah, pakde, bude, pakle, bule, fakir miskin, dan anak yatim. Terhadap yang terakhir ini, barengilah dengan sedekah. Kenapa begitu banyak orang yang kita mintain doa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan Allah kabulkan. Demikian semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata, Om minta maaf kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.